Usai menggelar festival budaya lokal dan festival Lampion Teng-Teng Ci Jepara dengan sukses dan meriah, sebagai acara lanjutannya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara bersama dengan Insan Pariwisata Indonesia menyelenggarakan kegiatan tabletop di Pendopo Kartini Jepara. Acara ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha pariwisata lokal dan nasional untuk saling bertukar informasi, berbagi ide, serta menjalin kerjasama dalam paket wisata terpadu yang lebih menarik. Kerjasama ini bisa meliputi pengembangan paket wisata, promosi bersama, atau pengembangan infrastruktur pariwisata. Halo pemirsa Baskara, Bangun Sareng Kabupaten Jepara. Apa kabar Anda di hari Minggu yang cerah ini? Saya Galuh Sarkinanti akan mengajak pemirsa Baskara untuk melihat bersama acara tabletop yang diselenggarakan di Pendopo Era Kartini yang ada di belakang saya ini, dan diikuti oleh beberapa seller dan juga buyer yang berasal dari beberapa daerah yang ada di Pulau Jawa ini, khususnya di Kabupaten Jepara. Dan seperti apa gelaran tabletop yang kali pertama digelar di Kabupaten Jepara ini? Simak selengkapnya hanya di Baskara. Diikuti oleh para insan pariwisata Indonesia, kegiatan ini dihadirkan sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat jaringan dan promosi pariwisata. Kegiatan ini dihadirkan sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat jaringan dan promosi pariwisata. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan para pelaku industri pariwisata seperti agen perjalanan, pengusaha hotel, penyedia jasa wisata, serta perwakilan dari pemerintah daerah untuk berkolaborasi dalam mengembangkan potensi pariwisata di Jepara, berbagai wisata di Pulau Jawa dan sekitarnya. Pemirsa Baskara, Bangun Sareng Kabupaten Jepara. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Heri, ini selaku Ketua Panitia ya Pak ya, dalam event Seni Budaya Lokal dan juga hari ini ya Pak ya. Iya. Ini event apa sih Pak hari ini Pak? Jadi kegiatan kami dari Insan Pariwisata Indonesia itu membuat sebuah kegiatan di mana kegiatannya adalah kolaborasi antara para pelaku pariwisata, pelaku seni dan pelaku budaya. Di mana kegiatan kami itu dilaksanakan 2 hari ya Mbak sebenarnya. Sudah dari kemarin tadi malam sebagai acara pelestarian seni budaya lokalnya. Kemudian untuk pagi hari ini kegiatan kami adalah kita mengundang para buyer untuk datang ke Jepara. Jadi kegiatan kami pagi hari ini tuh tabletop. Jadi tabletop itu adalah pertemuan antara para pelaku usaha pariwisata dari Kabupaten Jepara dan para pelaku usaha pariwisata dari seluruh daerah, dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Nah, harapan kami di sini para pelaku usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Jepara itu untuk ke depan dapat bersama-sama kita membuat sebuah kegiatan-kegiatan semacam ini. Jadi bisa bertemu antara seller dan buyer, di mana seller itu adalah para pelaku usaha dari Jepara, itu yang kami harapkan. Jadi karena di Jepara ini banyak sekali pengusaha hotel, restoran, kemudian destinasi wisata, UMKM, pusat oleh-oleh dan sebagainya. Itu harapan kami ke depan bersama-sama dengan kami sebagai para pelaku usaha pariwisata, kita membuat sebuah kegiatan-kegiatan semacam ini. Jadi pertemuan B2B gitu ya. Jadi bisa kita lihat pagi hari ini. Kalau ini ada berapa peserta Pak ya? Kalau peserta kita dari buyer, kita datangan dari Jepara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu ada sejumlah 65-an kurang lebihnya itu sebagai buyer, dan sebagai seller ada kurang lebih 23. Oh, 23. Iya. Oke, lumayan juga ya Pak ya jumlahnya ya? Ya, alhamdulillah. Kalau ini nanti untuk sistem tabletopnya seperti apa Pak? Ya, sistem tabletopnya kita, jadi di sini kami menyediakan satu meja, di mana itu nanti
nanti para seller dan buyer berhadapan-hadapan langsung negosiasi mengenai produknya masing-masing. Para buyer kita beri kesempatan untuk bertanya, untuk membuat menawar paket-paket yang dibuat oleh para seller tersebut. Jadi bisa langsung terjadi transaksi gitu untuk membuat MOU antara kedua belah pihak. Begitu. Langsung dipertemukan ya Pak ya? Langsung pertemukan, benar sekali. Ya. Kalau IP sendiri sering mengadakan kegiatan seperti ini Pak? Ya, jadi Insan Pariwisata Indonesia sendiri itu kita sudah sangat terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini untuk di daerah-daerah lain. Hanya untuk di Kabupaten Jepara baru kali ini kita mulai. Ya, jadi mungkin agak masih ada kurang di dalam persiapan kami atau dalam membuat konsep-konsepnya, mungkin kami masih ada keterbatasan karena memang di Jepara kita baru kali ini. Harapan kami nanti kegiatan semacam ini bisa kita laksanakan setiap tahunnya, begitu. Setiap tahun rutin ya Pak ya? Iya. Oke. Kalau goals besar yang ingin dicapai dari acara ini sebenarnya apa sih Pak? Ya, kami sebagai pelaku pariwisata di Jepara memang kami ingin merangkul dari para pelaku usaha yang lain gitu loh, untuk ayo kita bersama-sama untuk memajukan pariwisata Jepara. Bagaimana caranya gitu? Karena selama ini kita banyak yang berjalan sendiri-sendiri. Jadi para pelaku usaha di Jepara ini punya event sendiri-sendiri. Nah, oleh karenanya ayo kita bersama-sama begitu. Ya, semoga aja dengan kegiatan kami ini nanti mendapatkan manfaat yang baik untuk para pelaku usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Jepara. Begitu. Dan terakhir nih Pak, imbauan kepada pelaku usaha pariwisata di Jepara ini untuk bersama-sama meningkatkan pariwisata di Kabupaten Jepara ini Pak. Iya, benar. Imbauannya seperti apa? Ya, saya mengharapkan adanya kepedulian dari para pelaku usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Jepara ini untuk nanti membuat sebuah kegiatan-kegiatan yang kita bisa bersama-sama berkolaborasi untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Jepara ini. Begitu Pak. Oke, luar biasa. Ya. Semoga nanti kegiatannya ini lancar-lancar ya Pak ya. Amin, terima Dan bisa kasih, terima dilaksanakan kasih. continue setiap Iya, tahun. benar, seperti Jen. itu. Terima kasih Pak Heri sudah Terima kasih bergabung kembali. dengan Lingkar Terima TV. kasih, terima Nah, itu kasih. tadi pemirsa dialog saya dengan Pak Heri selaku Ketua Panitia dari Seni Budaya Lokal Kabupaten Jepara untuk Anda. Diikuti oleh seller yang terdiri dari berbagai pelaku usaha wisata, seperti pelaku usaha transportasi, penyedia penginapan, dan pariwisata. Selain seller, terdapat pula buyer yang nantinya melakukan kunjungan ke beberapa stand seller yang sudah disediakan. Kepala puyeng, kebanyakan bengong. Orang genteng mau ngomong nih. Baiklah yang kami hormati Bapak PJ Bupati Jepara, Bapak MD Subriyana dari SHM, Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara, OPD yang dihormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan saya bawakan menyampaikan pidato yang disampaikan oleh Bapak Ketua kami Insan Pariwisata Indonesia Nasional, Pak IGD Susilo Wisnawa, yang pada kesempatan hari ini tidak bisa hadir membersamai kita karena beliau di Bali sedang ada kegiatan ngaben massal di wilayah beliau. Jadi saya akan menyampaikan pidato dari beliau. Ini sebetulnya pidato panjang sekali, akan sedikit saya singkat supaya tidak terlalu lama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat, bahagia dan penuh sukacita, serta jangan ada dusta di antara kita. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada manusia terbaik di alam ini, Nabi yang bawa kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, Nabi Muhammad SAW. Menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kami selaku Insan Pariwisata Indonesia dapat berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian dalam acara yang meriah yang sudah kita saksikan tadi malam, yaitu Festival Seni Budaya Lokal Jepara serta Pesta Lampion Tank Jeep, dan hari ini kita laksanakan tabletop yang terdiri dari 24 seller dan 60 buyer. 24 seller ini terdiri dari beberapa pelaku usaha pariwisata baik yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat,
Jawa Timur, bahkan ada yang dari Labuan Bajo kalau nggak salah. Ya, dan ada beberapa pariwisata di sini tidak hanya hotel, tapi ada juga rumah makan, ada pusat oleh-oleh, ada PO Bis, ada desa wisata, dan ada yang lainnya di mana mereka ada antusias untuk melaksanakan dan mengikuti kegiatan tabletop yang diselenggarakan pada hari ini. Festival yang menampilkan kearifan budaya lokal yang tentu punya filosofi yang dalam dan penuh makna. Kita jangan sampai melupakan sejarah di mana bumi Jepara yang pernah ada kerajaan yang berjaya, rakyatnya tentram sentosa, dan yang kita sangat bangga adalah dipimpin oleh seorang wanita yang tangguh, yaitu kerajaan Kalingga yang dipimpin oleh Ratu Sima pada tahun 674 Masehi. Ratu yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Di Jepara pula kita mengenal sosok putri yang tangguh yang darinya dimulai era emansipasi wanita. Beliau juga mengajarkan agar kaum wanita tidak hanya menjadi kaum marginal, tetapi juga harus mampu mengenyam pendidikan layaknya kaum adat. Raden Ajeng Kartini, perempuan lembut yang punya tekad sekuat baja, melalui korespondensi beliau kepada sahabatnya yang berada jauh di sana, akhirnya menginspirasi Kartini untuk dapat memajukan kaum Hawa di masa itu yang dianggap tabu bila berpendidikan sama dengan pria. Kami sangat berterima kasih kepada masyarakat Jepara pada umumnya dan Bapak PJ Bupati Jepara pada khususnya, juga Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara yang telah mempercayakan pelaksanaan kegiatan ini yang luar biasa kepada kami Insan Pariwisata Indonesia. Harapan kami Insan Pariwisata Indonesia dapat dijadikan mitra oleh pemerintah daerah dimanapun berada, serta dapat menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam turut giat wisata untuk Jepara dan daerah-daerah lainnya. Kami membawa misi untuk bersama-sama memajukan pariwisata di kawasan Jepara agar dapat disejajarkan dengan kawasan wisata lainnya yang sudah mapan dan terkenal sampai ke mancanegara. Kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami butuh kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang berada di Jepara supaya Jepara Bumi Kartini ini bisa mengungguli Pulau Bali. Kami laporkan bahwa yang hadir hari ini sudah kami informasikan tadi ada 24 seller dan 60 buyer. Kami siap dan selalu siap bila pemerintah daerah Jepara membutuhkan kami Insan Pariwisata Indonesia untuk mempromosikan kawasan Jepara sebagai objek wisata yang layak dikunjungi dan dijadikan prioritas kunjungan wisata. Kami akan jual Jepara. Siap ya Pak ya? Jual Jepara, potensi pariwisata. Di Pantura ada kota Jepara, kota indah kelahiran Kartini. Cukup sudah saya bicara, saya takut banyak yang jatuh hati. Demikian sedikit kesan dan harapan yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua ke depan dapat bekerja sama untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Jepara. Ambil cucian di rumah Ibu Asih, mana makan ikan patin. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yes no. Terima kasih. Teman-teman ini bisa langsung menyaksikan, ini adalah jingle ya dari Insan Pariwisata Indonesia. Samudra kita berdiri, ramah tamah berbudi pekerti, senyum terpancar dari hati, melayani sepenuh hati. Keindahan alam dipersembah, budaya kaya tak terkira, kita jaga bersama-sama untuk masa depan cerah. Indonesia tanah air betah, pariwisata berjaya. Kami Insan Pariwisata untuk masa depan.
Setiap sudut punya cerita, dalam harmoni kita bersatu. Mari bersatu melangkah, membawa nama bangsa maju bersama bahagia, menjadi kebanggaan kita. Indonesia tanah air bertahan, pariwisata berjaya. Kami insan pariwisata menghantar ke dunia. Daerah gunung tinggi, sawah hijau yang memukau. Setiap sudut punya cerita, dalam harmoni kita bersatu. Perlu ditingkatkan kembali ya, tingkatkan kembali dalam artian bangun bersama pariwisata dan orang-orangnya. Maju bersama bahagia, menjadi kebanggaan kita. Indonesia tanah air bertahan, pariwisata berjaya. Kami insan pariwisata menghantar ke dunia. Kita PJ Bupati Jepara Edi Supriyanta yang hadir dalam kegiatan tabletop ini juga turut memberikan sambutannya. Edi mengaku sangat mengapresiasi dengan digelarnya tabletop untuk pertama kalinya di Kabupaten Jepara ini. Pihaknya berharap dengan adanya tabletop ini akan mampu mengenalkan pariwisata di Kabupaten Jepara dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Mas Agus, Wakil Ketua IPI Nasional, sudah datang Jepara kemarin paparan dengan saya. Saya bilang Mas Agus, kalau membuat nama Jepara harus serius. Artinya apa? Kita punya banyak potensi yang harus kita kembangkan. Itu yang pertama. Yang saya hormati Pak Kadis Pariwisata, sudah saya perintahkan bahwa mungkin setiap bulan kita adakan kesenian. Jadi hari ini dari kemarin ada pagelaran kesenian lokal gitu ya, karena di Jepara banyak sekali yang harus dimunculkan. Mungkin nanti di September ada perang obor, terus ada musik bagaimana dan sebagainya. Kami sebetulnya banyak tawaran Pak Agus di Jepara ini. Besok akhir Agustus ada Soneta Group, maaf ya. Soneta Group itu Pak Haji Wairama bersama sponsor datang ke Bandungan juga. Nah itu juga bisa jadi apa ya, bisa jadi suatu bagian dari pariwisata. Yang kami hormati para teman-teman seller ya, seller, ada Mas Eko, teman saya Wong Jeporo tapi di Jerodal di Sampingan dulu, sekarang tinggal di Atria. Apa gajinya lebih gede ya? Mungkin gitu ya. Teman-teman yang lainnya dari Jogja, dari
yang lainnya ya, dari SMQ juga Jepara. Terima kasih sudah datang Jepara, terutama para buyer kita, tepuk tangan. Saya banyak berharap ke buyer. Jadi waktu saya menjabat jadi PJ Bupati 2 tahun lalu, teman saya bilang, Mas, kalau aku di Jepara, apa yang saya dapat? Saya kepengen stay Jepara 2 malam 3 hari. Apa yang saya dapat? Artinya paket-paket ini yang bisa kita jual. Mungkin sekarang kita masih bisa melirik di Karimun ya. Kemarin juga ada penerbangan dari Semarang, sampaikan saya, Pak PJ, saya kepengen buka penerbangan. Itu penerbangan dari Ahmad Yani ke Semarang seminggu 3 hari. Welcome. Dan saya minta akhir Agustus nanti uji coba tak jajal pesawat dari Semarang ke Karimun Jawa, karena landasannya sudah bisa dilandasi dengan pesawat misalnya Fokker lah gitu. Paling enggak seatnya 40-70 seat itu sudah bisa. Saya sudah mengirim surat ke Pak Dirjen Udara, minta disediakan langsung dari Halim Semarang misalnya gitu ya, atau dari Surabaya Semarang ke Karimun Jawa. Nah, para buyer, teman-teman travel, matur nuwun sudah datang ke Jepara dan mengenalkan Jepara lebih bagus. Saya minta Pak Kadis Marbun aktif komunikasikan, ada event apa, komunikasikan. Saya akan sudah perintah ke Perindak bahwa kami akan menyajikan jajan kuliner asli Jepara. Di jalan nanti banyak sekali makanan Jepara asli. Nah, itu juga bagian dari destinasi, bisa dikomunikasikan kapan ada orang asing datang ke sini atau orang domestik datang ke Jepara. Waktu libur Pak, Bapak Ibu sekalian, Karimun Jawa itu full hotelnya, full. Jadi hotel di sana ada berapa ya jumlahnya? Banyak ya, hotel bintangnya juga sudah cukup. Di sana banyak sekali full semua. Nah, tinggal kita menginovasi kegiatan-kegiatan apa yang harus dikembangkan. Saya kemarin datang ke Bali, saya lihat di Uluwatu juga sudah bagus, keren. Di Pantai Melastinya ini, Melastinya juga keren. Saya bilang sama PUPR dan pariwisata, jajal 2025 digawe seperti kayak Uluwatu, jadi tarian semalam tuh di tengah-tengah begitu, Mas Agus. Di tengah-tengah begitu ada sorong lampu besar. Nah, ini diceritakan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Karena Bapak Ibu sekalian, sekarang orang asing yang tinggal di Jepara itu hampir 1.000 orang yang stay di Jepara. Gak terlihat. 1.000 orang tuh gede kabeh wis duwe bojo wong Jepara. Nah, itu masalah ya. Diumpetkan dia kurang ngerti. Tapi dari imigrasi sampaikan saya, Pak, ada 1.000 orang yang tinggal di Jepara, dari Korea, dari Jepang, dari Cina, Amerika Serikat, semuanya ada. Dan setiap malam mereka datang ke restoran teman-teman saya yang ada di bandara misalnya. Itu orang asing datang ke sana, ya makan, ya minum, dan senang. Nah, ini perlu dikembangkan lagi oleh Mas Eka. Sekali lagi selamat buat Pak Agus dari IPI dan teman-teman buyer dan sellernya. Matur nuwun, titip Jepara, nanti dibuat paket-paketnya Pak pariwisata yang Mas
Mas Eko paket-paketnya agar yang datang Jepara ini rasan. Tadi Pak Agus gawe puisi, saya langsung pilih, aduh saya kok belum nyiapin. Nanti bilangnya apa? Cakep ya? Ini baru loh 2 menit. Kalau salah rambutnya. Yang ku sayang insan pariwisata. Ojo lali traveling di Jepara. Banyak kuliner dan alam indahnya untuk Jepara sejahtera. Jadi kafe ini lebih bikin apa ya, pantun. Jadi waktu saya datang ke sini saya main itu, mesti saya buat pantun. Kalau buat pantun cukup 2 menit langsung ganti. Selamat bertugas, selamat berbuat inovasi, titip Jepara, banyak sejarahnya, banyak kulinernya, banyak alam indahnya, banyak lah. Tadi bilang pokoknya Jepara ini kota yang tenang, kalau buat datang ke sini pasti menyenangkan. Demikian, selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai memberikan sambutannya, PJ Bupati Jepara Edi Supriyanta juga turut melakukan kunjungan ke masing-masing stand untuk melihat ada apa saja produk-produk yang ditawarkan kepada para buyer nantinya. Dapur Semar, iya. Asam, kunyit asam, ya. Loh, Bapak Bupati mencoba. Rasanya gimana, Pak? Luar biasa. Ini dari kreasi chef yang ada di dapur. Chefnya namanya siapa, Kak? Gambang namanya. Oh, bukan. Yang ada di depan. Tantannya dari Kalimantan demi Jepara. Berikutnya ada Hotel Ceria. Ini dari Yogyakarta. Iya. Mantap. Lebih banyak buyer dan juga banyak sponsor. Betul sekali. Itu. Berikutnya ada The National Walk Jogoyasa. Dan ini ada River Walk dari Bunceran. Ini edukasi, Pak. Bagi semua lingkupnya ada edukasi untuk putra putri. Ya, ada wisata. Jepara, yaitu Wonosobo. Ya, ada cubit-cubitnya. Berikutnya ini dari mana? Desa Wisata Teluk Awur. Apa itu? Teluk Awur? Depok Titi. Pak, karena kalau saya ke sana itu masih gratis, Pak. Gratisnya apa? Dan di sana tadi ada di sana ada yang namanya perang obor. Oke. Pemirsa Baskara, Bangun Sarang Kabupaten Jepara, setelah tadi kegiatan tabletop ini sudah dibuka oleh PJ Bupati Kabupaten Jepara Pak Edi Supriyanta dengan ditandai pemukulan gong, dan kemudian para buyer ini menuju ke stand-stand seller yang sudah disiapkan yang ada di pendopo Kabupaten Jepara ini, yang sellernya ini datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan terkhusus juga di Kabupaten Jepara ini. Dan para buyer ini saat ini tengah berkonsultasi
berkonsultasi dengan para seller di stand-stand mereka masing-masing untuk nantinya berkonsultasi mengenai produk-produk wisata yang mereka tawarkan kepada para buyer yang sudah datang ke pendopo ini. Dan para buyer ini dibatasi waktu selama 5 menit untuk satu standnya, untuk kemudian mereka akan bergeser ke stand selanjutnya dan meneruskan mengelilingi semua stand yang ada di pendopo Kabupaten Jepara ini, pemirsa. Dan seperti apa keseruan dari tabletop pada hari ini? Simak selengkapnya hanya di Baskara. Usai kegiatan tabletop yang digelar di pendopo RA Kartini, para buyer yang datang pun diberikan kesempatan untuk berkunjung ke masing-masing stand seller yang telah disiapkan. Dan dalam kunjungan stand ini, masing-masing buyer hanya diberikan waktu selama beberapa menit saja untuk selanjutnya dapat bergeser ke stand yang lainnya. Nah, pemirsa, saat ini saya akan mengunjungi salah satu stand yang ada di tabletop ini dan akan bertanya-tanya mengenai stand yang ada di sini nih. Halo Kak, selamat siang. Stand apa nih? Ini kita di Ocean View. Oh, The Ocean View apa nih Mbak? The Ocean View apa? Ada hotel, ada resto, ini ada resto yang ada di atas dermaga juga. Terus kita juga ada jet ski. Itu sih Mbak, udah kita ada resto dan hotel. Keunggulannya apa nih? Keunggulannya kita tuh langsung akses ke pantai gitu. Jadi kita langsung akses ke pantai. Kita juga punya dermaga pribadi gitu. Itu buat restorannya gitu. Kita juga punya jet ski juga gitu. Komplit ya? Komplit. Jadi Paketannya ini gimana nih? Boleh ceritain? paketannya sendiri kita ada beberapa room, tipe room juga. Kita ada juga ada paketan breakfast dan lain-lain. Kita juga ada beberapa paketan untuk buffet dan lain-lain gitu Mbak. Jadi ada juga jet ski-nya gitu. Oke, komplit ya. Komplit. Saya boleh minta ininya, Mbak? Boleh, silakan. Oke, nanti ini mungkin saya akan datang lagi Mbak ya untuk ke Ocean View ya, nanti ajak keluarga gitu ya. Nah, ini untuk pemirsa yang mungkin mau berlibur ke Jepara, jangan lupa untuk datang ke Ocean View. Oke, luar biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ini saya sudah mendapatkan salah satu stand yang ada di sini. Saya akan mencoba untuk ke beberapa stand lagi yang ada di sana. Simak selengkapnya hanya di Baskara. When I look at the sun going down to other skies, all I want is to be there with a new state of mind, a place I've never heard of. I will walk like I know. Nah, pemirsa Baskara, setelah tadi kita dari Ocean View, sekarang kita bergeser ke stand selanjutnya, ke stand nomor 17. Halo Pak, dari Lingkar TV Pak. Ini stand apa Pak? Desa Wisata Troso. Desa Wisata Troso ya? Iya. Apa yang ditawarkan dari Desa Desa Troso itu terkenal dengan kain tenun ikatnya. Kain tenun ikat ya Pak ya? Kain tenun ikat yang sudah mulai terkenal di seluruh dunia. Tenun ikat Desa Troso. Troso itu ada edukasi wisata tenun ikat, juga ada rebana, pembuatan rebana, juga ada edukasi menganyam bambu juga ada. Oh, berarti nggak hanya Tidak hanya aja ya, Pak kain ya? Troso saja. Troso itu mayoritas memang 90% hampir itu penenun, cuman kan ada salah satu kampung yang membuat rebana dan juga membuat anyaman bambu, misalnya keranjang, caping, seperti itu. Oke. Ini kalau misal para wisatawan ini mau datang ke Troso, ini alamatnya di sedekat mana? Terus juga caranya gimana Pak? Harus reservasi dulu atau langsung datang aja nih? Misalkan mau reservasi bisa menghubungi di Instagram kami Desa Wisata Troso, dan juga ada nomor WA-nya tertera di situ. Nanti bisa memilih paket-paket apa aja yang sesuai dengan budget yang diinginkan. Misalkan ada paket anak-anak, nanti kita sesuaikan dengan kondisi pengunjung. Kalau paket juga ada pelatihan menenun. Pelatihan menenun itu sekitar 5 hari dijamin bisa. Bisa menginap di homestay Troso juga bisa, misalkan mau menginap di hotel-hotel Jepara juga bisa, kami siap antar jemput ke hotel. Berarti komplit ya Pak ya, ada wisatanya, ada penginapannya juga. Oke, jadi buat pemirsa yang mau datang ke Jepara, jangan lupa datang ke
Desa Wisata Troso. Desa Wisata Troso. Terima kasih Pak. Ini saya boleh minta ini ya Pak? Oke, ya makasih Pak. Nah ini pemirsa, kita akan bergeser lagi ke beberapa stand selanjutnya untuk melihat apa aja yang ada di stand-stand yang lain ini, yang tentunya bisa menarik para pengunjung untuk datang ke Jepara dan juga beberapa lokasi yang memang datang ke stand ini pada ini. When I look at the sun going down to other skies, all I want is to be there with a new state of mind, a place I never heard of. I will walk like a nomad. I've been stuck inside my house too long. Can't stand being all alone, wasting hours on my phone. Nah pemirsa, setelah tadi dari Kabupaten Jepara, saya akan menuju ke stand yang lumayan jauh nih dari Pasuruan, Jawa Timur. Ya, ikut saya. Halo Bu, Lingkar TV Bu. Dari stand mana nih? Dari Pusat Oleh-oleh Jatiarjo Prigen, Taman Safari Prigen. Oke. Prigen itu mana Bu? Mungkin ada yang belum. Jawa Timur. Jawa Timur ya, luar biasa. Jauh banget. Di sini ini menawarkan apa nih Bu? Kita ada resto dan pusat oleh-oleh, juga ada villa di sana. Barangkali kita ke arah Taman Safari 1 kilometer sebelum masuk Taman Safari, di situ pusat oleh hanya ada satu, Jatiarjo ini ya, di pusat oleh dan resto seperti itu. Ada untuk tempat outbound juga villa. Untuk transit bis sampai 11 bis. Terus untuk kamar mandinya ada 15 kamar mandi, musola juga besar, luas areanya. Fasilitasnya lengkap ya. Nah kalau ini apa nih Bu? Yang ditawarkan? Ini adalah menu khas dari Jatiarjo, pai dari daun kelor. Oh, ini ya dari Prigen. Terus yang ini namanya sagon. Ini adanya Prigen dari UMKM Prigen. Ini dari bahan ketan sama kelapa muda. Itu ciri khas Prigen. Adanya juga di Prigen. Khasnya sana. Prigen ya. Enggak ada di sini. Berarti kalau mau nyari ini cuma ada di Prigen ya? Satu oleh Jatiarjo seperti itu. Nah ini pemirsa nih, ini jauh-jauh dari Pasuruan ya Bu ya, Jawa Timur. Dan ini menawarkan oleh-oleh pai kelor khas Pasuruan dan apa Bu tadi? Jatiarjo. Dari Jatiarjo. Oke. Kalau per ininya dijual berapa ini Bu? Ini 24.000. 24.000 ya. Iya. Kalau yang ini 20.000. Oke. Dan Ibu tujuannya datang ke tabletop ini apa Bu? Kan jauh-jauh nih. Nah, kita emang kan persatuan dari Insan Pariwisata Indonesia. Kita pengen ya kita untuk memperkenalkan produk kita dari Prigen Jatiarjo. Setelah itu juga kita silaturahmi ke Jepara. Kita juga pengen tahu wisata apa yang ada di Jepara sekalian. Jadi jualan sambil wisata. Sekalian menawarkan itu ya Bu ya, produknya juga wisata ke Jepara juga, karena Jepara banyak Bu wisata ya Bu. Oke. Oke ya, terima kasih Ibu sudah mau berdialog dengan Lingkar TV ini. Dan untuk pemirsa yang datang ke Pasuruan Jawa Timur, jangan lupa untuk datang ke oleh-oleh Resto Homestay Jatiarjo. Oke, luar biasa, terima kasih Bu. Meskipun tak banyak waktu yang diberikan untuk berkunjung ke stand-stand yang ada, seller dan buyer dalam kegiatan tabletop ini mengaku sangat puas lantaran dapat bertukar informasi mengenai penyedia usaha wisata yang berasal dari berbagai daerah. Kalau bisa Baskara, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Eko selaku Kepala Disparwood Kabupaten Jepara. Pak Eko, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang. Pak, ini kan setelah semalam ada kegiatan yang cukup meriah dan sekarang dilanjutkan dengan tabletop ini. Nah ini sebenarnya tujuannya apa sih Pak diadakan kegiatan seperti ini? Kita semakin ingin memperkuat pariwisata. Jadi kita akan pertemukan buyer-buyer yang dari luar daerah. Alhamdulillah ini dari Jawa Timur ada, Jawa Barat ada, Jakarta ada, dari Purwodadi ada, daerah sekitar juga ada, dan seller kita pun banyak yang datang, hampir sekitar 16-an seller juga siap datang. Dan alhamdulillah nanti kalau mereka sudah bisa saling berkomunikasi, ada kesepakatan, maka
mereka bisa mengetahui dan kemudian bisa mengajak turis-turis atau wisatawan yang ada di sana untuk bisa berkunjung ke Kabupaten Jepara. Benefit besarnya apa sih Pak untuk Kabupaten Jepara ini? Adanya kegiatan ini? Nah, benefit yang kita harapkan yaitu itu wisatawan semakin banyak berkunjung ke Kabupaten Jepara karena dengan buyer-buyer yang ada di luar daerah ini, tamu-tamu mereka akan diperkenalkan dengan wisata yang ada di sini. Jadi lewat mereka juga, tangan-tangan mereka akan bisa mendatangkan tamu-tamu tersebut sampai ke sini, dan insya Allah ya, baik itu penginapan, baik itu makanan, UMKM ataupun apapun yang ada di sini bisa terjual, dan alhamdulillah nanti pendapatan masyarakat bisa meningkat. Yang kita harapkan seperti itu. Oke, kalau tadi kan dari Ketua Pelaksana bilang kalau ini kali pertama kali dilakukan di Jepara. Ya. Nah, harapannya untuk kedepannya seperti apa Pak? Ya, kita mengharapkan event-event seperti ini akan sering dilaksanakan. Alhamdulillah, seperti yang saya bilang kemarin, bahwa kita pelaksanaan kegiatan pesta budaya dan pesta lampion itu kan kerjasama kita dengan Insan Pariwisata Indonesia dan juga dari kelompok-kelompok para pegiat wisata. Jadi kita mengharapkan nanti kedepannya tabletop ini juga bisalah sering-sering dilaksanakan. Tinggal bagaimana kita menjamu mereka sehingga mereka senang dan menjadikan kenangan terindah bagi mereka. Mereka suatu saat pasti akan sering berkunjung ke Kabupaten Jepara. Oke, mungkin akan mendatangkan pelaku usaha wisata yang lebih banyak lagi Pak? Insya Allah, karena memang ini kan baru awal ya. Dengan awal ini kita mengharapkan kesan yang terbaik, dan dengan begitu ya nanti secara otomatis getok tular istilahnya, mereka saling membicarakan, insya Allah juga akan semakin banyak. Artinya kalau dari kami, sebagaimana slogan bahwa pariwisata itu prinsipnya adalah multiplayer effect. Kita undang mereka, nanti efeknya kan baik ke penginapan, makanan, oleh-oleh, semuanya bisa ikut terangkat, dan insya Allah ya perekonomian masyarakat juga semakin meningkat. Oke, dan ini Pak, imbauan kepada pelaku usaha di Kabupaten Jepara ini untuk bersama-sama meningkatkan perekonomian di Kabupaten Jepara ini seperti apa? Ya, terima kasih. Untuk pelaku wisata dan juga dari hotel maupun dari penginapan maupun dari makanan maupun dari apapun lah yang menunjang pariwisata, monggo kita akan laksanakan lagi tabletop ini. Jangan ragu-ragu, ikut saja untuk menjadi seller di Kabupaten Jepara ini. Dan juga bagi buyer luar daerah, monggo kami perkenalkan juga untuk bisa datang ke tempat ataupun ke wisata Kabupaten Jepara. Semoga kita harapkan panjenengan bisa mengetahui lebih banyak Kabupaten Jepara dan menikmati keindahan di Kabupaten Jepara. Oke, karena banyak wisata di Kabupaten Jepara yang perlu dijelajahi ya Pak ya? Ya, betul. Kita punya laut, punya gunung, punya sawah. Oke, dan budayanya juga. Budayanya juga banyak. Oke, terima kasih Pak Eko sudah berusaha Lingkar TV pada situ ini. Nah, tadi pemirsa dialog saya dengan Pak Eko selaku Kepala Disparput Kabupaten Jepara untuk Anda. Tabletop yang menjadi ajang promosi wisata ini telah sukses mempertemukan seller dan buyer dari beberapa wilayah. Acara ini menjadi platform penting bagi pelaku usaha wisata untuk memperkenalkan produk dan layanan mereka, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dari dalam maupun luar daerah Jepara. Dari kegiatan tabletop ini, diharapkan mampu menjadi magnet bagi para pelaku usaha wisata, agen perjalanan, serta wisatawan potensial untuk melihat langsung keunggulan wisata Jepara yang terkenal dengan keindahan pantai, pegunungan, dan warisan budayanya.
Sareng Kabupaten Jepara. Itu tadi kita sudah menyimak bersama bagaimana kegiatan tabletop yang diselenggarakan di Pendopo RA Kartini ini. Dan tadi sudah banyak sekali seller dan juga buyer yang sudah hadir ke sini. Para buyer datang untuk berkonsultasi kepada para seller, dan para seller menawarkan usaha wisata mereka atau usaha kuliner dan usaha-usaha yang lainnya kepada para buyer ini untuk meningkatkan kunjungan wisata di daerahnya masing-masing. Dan saya tadi juga sudah sempat berkeliling ke beberapa stand dan sudah mendapatkan beberapa brosur di tangan saya dan juga sampel produk yang ditawarkan oleh stand-stand yang ada di sini, yang ada di Pendopo RA Kartini ini. Dan semoga dari adanya gelaran tabletop ini bisa meningkatkan kunjungan wisata di berbagai daerah untuk para pelaku wisata, dan khususnya di Kabupaten Jepara, karena Kabupaten Jepara memiliki banyak sekali potensi wisata, baik dari potensi wisata alam dan juga budayanya yang patut Anda datangi dan juga kunjungi untuk menikmati keragamannya. Dan akhirnya saya Galus Karnanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari depan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Baskara, dan terus saksikan Baskara hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.